Saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo, jumpa lagi dalam Bina Iman pada hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani sampai saat ini. Dengan rendah hati Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dasari dari kitab Hakim-Hakim pasal 16. Kita perhatikan ayat pertama sampai dengan yang ke-22. Namun kita hanya akan membaca ayat yang saya ambilkan menjadi natsnya, yaitu pada ayat yang ke-17. Perikop yang kita perhatikan dari Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 22. Saya hanya akan membacakan pada bagian ayat nats, yaitu ayat yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepadaku tidak pernah kena, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita mendengar dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan, jangan goyah karena godaan. Nah, berbicara tentang godaan, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam hidupnya belum pernah mengalami yang namanya godaan? Tentu kita semua pernah, bukan, mengalami godaan. Hal yang saya alami ketika pada masa pandemi seperti ini apalagi, yaitu sering mendapat telepon dari pihak sana, pihak sini, mengakunya dari bank ini, bank itu, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menawarkan kartu kredit. Karena memang saya dan istri, kami sepakat untuk tidak mau membuat kartu kredit atau tidak punya kartu kredit. Jadi ketika kami ditelepon berkali-kali pula kami juga memohon maaf kepada orang yang menelpon dengan mengatakan kami tidak membutuhkannya, terima kasih atas tawarannya. Dan berkali-kali pula ditawarkan, berkali-kali pula kami menolak, sehingga mereka, orang-orang yang menelpon itu dari berbagai tempat atau dari beberapa orang itu, pada akhirnya mereka tidak menawarkan lagi, karena mungkin pikirnya kalau telepon lagi ya paling ujung-ujungnya tidak menerima lagi atau tidak mau, walaupun diberi syarat-syarat yang mudah atau diberi kemudahan untuk bisa memiliki kartu kredit itu. Kenapa saudara? Saya dan istri kami menolak. Ya, karena kami tadi mengatakan sudah sepakat bahwa kami tidak mau memiliki, ada alasannya, yaitu kalau kami tidak punya uang, lebih baik kami tidak beli, karena kami takut kalau tidak bisa mengendalikan ketika memiliki kartu kredit. Nah, kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan memakai kartu kredit, keasikan ambil terus untuk bayar ini, bayar itu, karena mudah, tinggal ngeklik mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti kita akan mendapatkan tagihan yang membengkak. Atau juga ada pengalaman dari yang lain, ketika uang yang dimasukkan atau disetorkan ke kartu kredit kita itu tidak dipakai-pakai, itu juga akan jadi masalah.
Nah, namun saya tidak akan membahas masalah kartu kreditnya itu, tetapi saya hanya akan mengatakan bahwa saya tidak tertarik dengan godaan itu, berusaha untuk kekeh. Sampai sekarang pun kami juga tidak punya yang namanya kartu kredit, entah dari sana, dari sini, apapun bentuknya, tidak punya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti halnya ketika di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang ada di luar sana, ketika kita jumpai mungkin ada di antara mereka yang tidak memakai masker. Mereka bergerombol, berkerumun di tempat yang banyak orang tanpa jaga jarak. Itu juga godaan, karena mungkin ketika kita sering memakai masker atau selalu memakai masker, ada rasa sumpek, ada rasa tidak nyaman, kita bernafas terasa berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali membicarakan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 16, kalau kita baca semuanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, namun tadi kita hanya membaca pada ayat yang ke-17 saja, yang intinya firman Tuhan ini bercerita tentang keberadaan seorang natsir Allah atau anak yang dipersembahkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Tuhan. Karena orang tuanya dulu berjanji kalau Tuhan memberi anak, tidak akan dicukur rambutnya supaya ia menjadi kuat, supaya ia menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah Simson. Nah, Simson ketika berkenalan dengan seorang gadis cantik yang bernama Delila. Kita tahu gadis itu bernama Delila. Nah, Delila, paras yang cantik itu tentu mudah untuk bisa merayu, menggoda Simson. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Awal mulanya Simson itu dirayu tidak mempan. Kalau kita teliti ketika kita baca dalam perikop Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 22 ini, setidaknya 3 kali Simson itu dirayu tapi tidak mempan juga. Namun sayang, pada berikutnya kesempatan yang lain, ketika ia dibujuk rayu, direngek-rengek oleh wanita cantik yang ia cintai, ia kemudian lupa kalau harus menyimpan rahasia itu, tidak boleh mengatakan kepada orang lain siapapun, termasuk orang yang ia cintai sekalipun, orang yang dekat dengan dia sekalipun. Nah, ketika ia dirayu, dibujuk-bujuk, pada akhirnya Simson mengatakan seperti pada ayat yang ke-17 yang kita dengarkan tadi. Ia menceritakan apa rahasianya, yaitu ada pada rambutnya yang dari sejak kecil tidak pernah dicukurnya sampai dewasa, sampai saat itu sebelum rambutnya itu akhirnya dipotong oleh Delila. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita, mari kita bersama-sama belajar dari peristiwa Simson ini, supaya kita jangan mudah terjatuh pada bujuk rayu. Janganlah goyah. Karena apa, saudaraku? Bujuk rayu. Iya, karena bujuk rayu. Mungkin kalau hal-hal yang baik, yang positif, itu bisa kita pertimbangkan. Namun ketika kita dibujuk, kita dirayu hal-hal yang tidak baik, apakah kita juga akan tergoda? Nah, itu tergantung daripada kita masing-masing. Seperti halnya kembali di tengah situasi PSBB ini, situasi jaga kesehatan, jaga jarak. Ketika kita lama tidak berjumpa dengan teman, ada godaan untuk rangkulan,
atau bersalaman, padahal untuk sementara yang seperti itu tidak boleh. Atau ketika kita jalan-jalan keluar dengan alasan mungkin kita lupa membawa masker, kita tidak memakainya, atau kita memakai tetapi tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sumpek, dengan alasan susah bernafas dan sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama renungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita berada di persimpangan penawaran-penawaran yang belum tentu itu bermanfaat, belum tentu itu baik bagi diri kita, juga bagi keluarga kita, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita akan melihat ada dua hal. Yang pertama, supaya kita tidak jatuh pada godaan, yaitu menggumulkan. Menggumulkan apa, saudaraku? Ya, menggumulkan pergumulan hidup kita bersama dengan Tuhan. Memohon tuntunan juga kehendaknya. Kira-kira yang ditawarkan itu bagi kita bermanfaat untuk diri kita atau tidak, menjadi sarana kebaikan atau tidak. Nah, disitulah kita perlu mengumulkannya. Jika tidak bermanfaat, ya kita tolak saja. Yang kedua, jangan tergoda rayuan duniawi, rayuan apapun yang kelihatannya menggiurkan, yang kelihatannya menggoda. Jika kita tahu tawaran-tawaran tersebut justru merugikan diri kita atau bahkan juga keluarga kita, mencemarkan nama Tuhan, marilah saudaraku, kita belajar dengan tegas untuk mengatakan tidak. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk bisa berkata tidak terhadap godaan-godaan yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, yang membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Om Roma Irama mengatakan, begadang jangan begadang. Iya, betul, kalau tidak ada artinya. Nah, saudaraku, mari kita datang pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk tidak mudah terjatuh atau tidak sampai terjatuh pada godaan rayuan duniawi yang menggiurkan, yang menggoda, yang nampaknya indah, yang nampaknya enak, namun ujungnya membawa kepada kemalangan, membawa kepada ketidakbaikan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tegas mengatakan tidak bila tawaran itu tidak bermanfaat, bila tawaran itu tidak ada gunanya. Namun kami bisa merenungkan ulang, kami mengumulkannya bersama dengan Tuhan, memohon kehendak Tuhan. Jika tawaran yang kami terima, tawaran yang diberikan kepada kami itu memuliakan nama Tuhan, bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.